secara online, dan shalom kepada kita semua. Kita mengucap syukur untuk anak-anak atau teman kita yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Ya, saya mengikutinya selama ini, hari ini latihan ketiga mereka. Mereka berjuang memberi yang terbaik. Kita berdoa supaya itu lahir daripada kecintaan kepada Tuhan. Amin. Ya, bukan sekedar hanya memang latihan keahlian, tetapi karena cintanya kepada Tuhan. Sama seperti kata hari ini, saya berharap hadir bukan karena Senin saya akan salam kemana kemarin, bukan karena itu. Bukan karena buku sekolah minggu yang harus diisi, bukan karena tugas, tetapi karena kita tahu alasan kita datang beribadah hari ini. Coba tanya sebelahnya, apa alasanmu datang ibadah hari ini? Tanya dulu sebelahnya. Ih, kok ditanya tapi wajahnya ngadep saya, senyum sih. Kok tanya tuh ke sebelah? Iya. Kita harus tahu persis apa alasan saya perlu beribadah. Siapa yang memerlukan ibadah ini? Tuhan, kita ya. Saya yang perlu. Ya. Oleh karena kita tahu itu kebutuhan, kita akan kejar. Siapa kita sakit, kita butuh obat, kita akan kejar. Karena kita butuh kesembuhan. Saya berharap kita bisa mengerti apa alasan kita beribadah. Bukan karena nggak enak dengan yang lain. Bukan karena nggak enak dengan saya. Bukan karena ada yang kita perlu rogoh dari sakunya Tuhan. Bukan. Itu anak kecil. Kadang saya juga bercanda sama anak-anak. Kalau kami baru pulang, Mama bawa apa? Oh ya, dia perlunya apa yang saya bawa. Berarti ya, dia nggak perlu kehadiran saya. Berarti walaupun saya di luar, saya kirim barang harusnya nggak masalah. Jadinya kan begitu. Ya, kita berharap itu anak-anak. Kita sih berharap hari ini kita berkumpul karena kita tahu saya perlu Tuhan. Saya perlu firman. Saya perlu berjumpa dengan Dia. Dan kita akan sadar kalau tadi kita berkata ajar kami menghitung hari-hari. Kemarin Pak Obden sudah menjelaskan kepada kita. Kalau di Mazmur berkata usia saya paling kuat 80 tahun. Yang paling sedikit kita pakai waktu untuk beribadah hanya hitungan bulan itu adalah beribadah. Jadi kalaupun sudah sedikit, mari kita pakai dengan maksimal. Amin. Katakan sebelahnya, aku mau antusias. Antusias. Supaya jemaat Tuhan tidak hanya mendengar yang saya sampaikan, tapi sungguh Roh Kudus menerjemahkan dengan dalam sesuai kebutuhan kita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kalau kita renungkan di tahun ini yang sudah kita kerjakan, perjalanan kita sesuai dengan judul yang ada di belakang ini, Spiritual Gift Expose. Kita tahu ada berapa? 9. Hari ini kita belajar yang ketiganya. Yang pertama karunia apa? Ada yang masih ingat? Tuhan, hikmat. Suara laki-laki, memang laki-laki luar biasa. Jadi pemimpin nabi bersuara. Mana suara perempuan? Yang kedua, yang wanita. Karunia? Iya, karunia pengetahuan. Dan yang ketiga sama-sama, karunia iman. 1, 2, 3. Iya, saya disuruh mengajar semua ini ya. Padahal saya sebenarnya lebih tepatnya itu enggak pengajar, motivator. Hanya menceritakan yang praktis-praktis. Kurang terlalu bisa mendalami eksegese namanya. Kalau di dalam pembacaan firman Tuhan menggali. Tapi kita coba. Karena cerita firman akan menjadi hidup karena memang kita punya kehausan. Karena belajar firman bukan seperti belajar di sekolah. Saya ibu guru, tahu bedanya. Mana itu belajar mengenal penulisnya, mana itu belajar mengenal isi pikiran penulisnya. Dan hanya Alkitab, ketika dibaca penulisnya hadir, amin. Iya. Di rumah kami ada buku dalam satu rak. Ketika saya baca buku itu, misalnya ada Sokrates tulisannya, saya baca buku itu, Sokrates tidak hadir. Yang ada hanya pemikirannya yang ditulis dalam teks. Tetapi kalau saya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia hadir. Dia menggembalakan hatiku. Aku sadar aku tak berkekurangan, itu hebatnya saat baca firman Tuhan. Penulisnya hadir. Hari ini kita akan mengenal karunia yang ketiga, karunia iman. Ingat,
bahwa karunia itu, pemberian Tuhan kepada jemaatnya, tidak harus seluruh kita memiliki. Tetapi kalau iman itu milik kita semua. Setelah saya bilang, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itulah kepercayaan itu disebut iman. Jadi milik kita semua. Tetapi yang disebut karunia iman adalah pemberian Tuhan kepada kita tubuh Kristus. Entahkah diberi ke tangan, entahkah diberi di kepala, entahkah diberi ke siapapun. Dan dengan takaran yang berbeda sesuai dengan tantangan iman masing-masing. Sekarang pertanyaannya, berarti salah satu dari antara kita yang hadir belum tentu dapat karunia iman. Betul, hari ini. Karena contoh, kalau dia tidak membutuhkan karunia itu hari ini karena kondisinya lagi stabil, ya, seluruh berjalan dengan baik, dia tidak memerlukan itu. Tapi ada masa kita memerlukan itu bagi kita yang sedang mengalami satu tantangan misalnya. Jadi bisa memahami ya, saat saya berjalan ini, apa yang bergerak? Kaki ya. Apa yang tidak bergerak? Yang ke bawah, yang pasif, organ tubuh yang lain. Demikian ya. Jadi saat ada yang bergerak menggunakan karunia iman itu, ya, yang lain itu sifatnya pasif mengikuti. Nah, saat saya makan, apa yang tidak bergerak? Mungkin kaki tidak membutuhkan keterlibatan dalam bergerak karena lagi duduk makan. Ya. Demikian karunia iman kita perlukan dalam waktu tertentu, dalam tantangan tertentu, dengan bersama orang yang tertentu. Ya. Oleh karena itu, semua kita berarti perlu mempelajarinya. Walaupun tidak semua kita hari ini dan detik ini sekaligus bisa mempraktekannya. Apakah bisa tangan mempraktekkan gerak kaki dengan akurat? Tentu tidak, karena itu berbeda. Ya. Tetapi ada masa tangan ini bisa mengganti posisi kaki ketika ada kendala. Makanya karunia iman ini diperlukan oleh semua, tetapi memang bisa saja dia tidak bergerak bersama sekaligus dengan waktu yang bersamaan. Tetapi kita perlu pelajari. Saya mengalami Tuhan yang luar biasa saat mempelajarinya, karena dikoneksikan dengan apa yang terjadi, yang dialami di puluhan tahun kehidupan. Jadi kalau sudah paham kita apa yang dimaksud iman dan karunia iman, kita hari ini mau bergerak kepada karunia iman. Ingat kalau iman adalah milik semua orang percaya. Tetapi karunia itu diberikan berfungsi pada waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat, dengan orang yang tepat. Kalau sudah memahami bedanya, kita mau tahu kapan itu dibutuhkan. Contoh, kapan tangan dibutuhkan? Iya, kan tangan nggak dibutuhkan waktu jalan, gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah, karunia iman ini dibutuhkan dalam 3 hal. Pertama, dibutuhkan saat dalam pertemuan-pertemuan untuk mengambil keputusan dalam tugas sehari-hari, dalam situasi yang sulit. Kalau pas tidur nggak perlu itu karunia iman. Diistirahatkan. Ya, siapa yang tidur kakinya sambil tangannya sambil gerak-gerak terus haleluya, tapi sambil tidur kan itu agak aneh ya. Ya, kalau tidur berarti yang diperlukan apa? Gerak nafas, paru-paru dan jantung ya. Tangan dan kaki itu tenang gitu maksudnya ya. Jadi kapan gitu diaktifkan karunia iman ini? Saat mengambil keputusan biasanya dalam penugasan sehari-hari di tengah situasi yang sulit ya. Yang kedua, biasanya saat muncul pada pertumbuhan gereja. Ya seperti yang kita hari ini. Kita memerlukan karunia iman. Karena tidak mudah. Bapak Ibu hadir memarkirkan kendaraannya di depan dan berjemaat, beribadah di sekolah dengan ruangan seperti ini. Ada banyak pilihan tempat, betul? Tapi karena karunia iman, karena ada peneguhan di hati, itulah yang menjadi alasannya. Dan demikian juga dengan jemaat yang lain. Mereka punya alasan untuk datang dan beribadah di tempat itu. Saya pernah nanya kepada Ibu Emma, Ibu Emma nggak masalah beribadah di sini? Pasti ada alasan. Saya kalau ditanya organisasi gereja yang sudah diikuti, sudah lebih daripada 1. Tetapi kembali lagi, semua itu karena ada alasan. Berharap karunia iman itulah yang dikembangkan sehingga alasan itu menjadi tepat memilih tempat dan waktu.
Yang ketiga, katanya ketika gereja mengalami penganiayaan. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 24. Kisah Para Rasul ayat yang ke-11, pasal 11 ayat 19. Saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar yang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi iman di tengah sesaknya perjalanan jemaat waktu itu menghantarkan mereka kepada kesetiaan kepada Tuhan. Banyak orang setia itu memang karena kondisi yang tidak mudah. Karena kalau bisa kita atasi, kita nggak perlu beriman. Pakai saja uang kita dan akal budi kita. Justru karena nggak bisa pakai lagi yang lain, nggak bisa lagi cara yang lain, maka kita harus pakai cara yang tadi, yaitu beriman. Kita kembali kepada kisah yang 3 tadi, bahwa iman itu diperlukan di 3 hal tadi. Pertanyaan kita, siapakah yang memiliki karunia iman yang kokoh yang pernah kita teladani? Dia adalah yang pernah tidur di perahu. Saat orang berkata, tenggelam, tenggelam, badai, badai. Bisa ditebak siapa nama itu? Dia tidur. Dan ketika ada suara manggil, Rabi, Tuhan, bangun, kita mau tenggelam. Dia ternyata tidak dibangunkan oleh teriakan, oleh badai. Dia dibangunkan karena ada orang yang minta tolong, yang cerita kepada dia. Ada orang datang, Tuhan, bangun, akan tenggelam. Jadi kalau Tuhan mau berperan mengusir badai hidup kita, panggil dia, samperin. Seperti murid tadi, disamperin. Kalau enggak Yesus tidur terus tuh di buritan. Udah goyang, udah sana, murid-muridnya sudah teriak, tapi dia tidur. Justru karena ada satu orang datang panggil dia, samperin dia, berdialog dengan dia. Dia tunjukkan kuasanya. Sekarang pertanyaan, apakah aku sering memanggilnya, berseru kepadanya, samperin dia, berdiskusi kepadanya, supaya dia bangun dan berbuat sesuatu? Silakan kita renungkan hari lepas hari hidup kita. Setelah Yesus bangun, apa yang dia hardik? Kan kalau goyang kapal, seolah-olah air yang bermasalah. Gelombang yang begitu tinggi. Tetapi kalau jemaat Tuhan baca teksnya, bukan air yang dihardik, anginnya yang dihardik, bukan air. Jadi Tuhan itu hebat, dia tahu mana sumber masalahnya dan dia tidak tampar yang tidak salah. Karena dia tahu mana masalahnya. Dalam perjalanan hari-hari hidup kita, silakan kita renungkan. Kalau ada masalah, ada persoalan, siapa yang disalahkan? Yesus tahu dengan tepat siapa yang dia perkarakan. Bukan air yang sepertinya terlihat oleh mata murid-muridnya menggoyangkan. Yang dia usir adalah anginnya, bukan airnya. Butuh karunia hikmat untuk kita mengerti siapa yang dibereskan, siapa yang dilepaskan, siapa yang ditampar, siapa yang ditegur, siapa yang dipelihara. Yesus melakukannya dengan tepat. Bukan anginnya, ternyata angin sumber masalahnya. Murid-muridnya melihat apa sumber masalahnya? Gelombangnya. Butuh karunia hikmat untuk kita bisa menyimpulkan siapa ini, apa ini, supaya nggak salah, supaya nggak semua orang disalahkan. Kenapa saya belum kerja? Kenapa saya belum punya keturunan? Dengan karunia hikmat kita akan tahu, kita akan menyelidiki mana sebenarnya sumbernya, anginnya atau airnya, supaya tidak salah.
Yesus tidak melihat seperti cara murid melihat. Murid melihat air, gelombang yang tinggi. Yesus melihat angin yang bermasalah. Jadi dia tidak tampar yang tidak salah. Dia nggak kibaskan yang tidak salah. Dia tepat mengkoreksinya. Puji nama Tuhan. Karunia iman bisa menolong kita dalam sehari-hari hidup kita. Memilih dengan jelas. Bicara dengan tegas. Merelakan dengan benar. Nggak salah. Nggak tumpang tindih. Kalau pemerintahan bilang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bisa akurat dengan tepat. Karena karunia iman akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Setelah kita pelajari tadi, begitu pentingnya karunia iman dalam kehidupan kita. Kita mau belajar satu tokoh di perjanjian lama yang memakai karunia iman ini dengan benar. Kita baca kisah Nehemia. Saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya karena pasalnya sebenarnya tidak banyak. Ini kisah yang luar biasa. Ya, kita tahu Nehemia itu adalah seorang bartender. Bartender berarti yang suka mencampurkan minuman, bikin koktail atau apa di bar atau di restoran ya. Bikin jus, ya sejenis minuman semua. Dia urusannya di situ, di istana raja pada waktu itu. Jadi kalau Pak Newman hari ini urusan dengan jus sebenarnya ada kait-kaitannya itu di Alkitab. Tidak ada yang baru. Semua yang kita kerjakan hari tidak ada yang baru. Benar? Kalau dibilang guru, nggak ada hal yang baru. Saya kemarin berprestasi di bulan November, itu tidak baru. Karena sebenarnya semua sudah ada di Alkitab. Ya, oke. Kita akan simak bersama Nehemia. Kita akan baca Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan yang ganjil. Jemaat Tuhan bersama-sama berseru pada ayat yang genapnya. Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Tidak mengapa ya, suaranya kencang supaya suara kalian terdengar di layar Zoom karena ada jemaat Tuhan dalam Zoom ya. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak diberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika memberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan baik. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhati. Amin. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem.
Puji nama Tuhan, terima kasih. Saya berdoa sementara kita baca, iman yang dimiliki Nehemia ditarik ke hati kita. Nehemia, orang yang bekerja di daerah Persia, Iran dan Irak hari ini, karena dia dibuang. Tapi bersyukurnya dia bermanfaat di sana. Sebagai tadi bartender, tukang bikin minuman. Ketika dia dibuang. Seperti Mr. Newman tuh dibuang di kota Bogor sendirian, keluarganya di Bekasi. Gitu ceritanya. Cuman bedanya di Bekasi tembok mereka nggak hancur. Nah, saat dia memberi minum sehari-hari kepada raja, kepada seluruh kerajaan, Tuhan berikan pernyataan kepada dia. Nehemia, aku tahu kamu bisa hidup di sini, tetapi kamu tahu ada bangsaku di Yerusalem yang sudah dijajah, temboknya sudah runtuh. Jadi Nehemia bisa menangkap kesedihan Tuhan yang luar biasa itu. Zaman dahulu tembok itu adalah bukti pertahanan satu negara. Kalau tembok runtuh, negara itu tidak ada artinya, tidak ada kekuatan politiknya, tidak ada kemampuannya bersanding dengan negara-negara lain dan bangsa lain. Kapan saja orang bisa masuk dan menjara isinya. Dan tembok itu lambang pertahanan mereka. Itu menyedihkan hati Tuhan. Karena Tuhan memilih Yerusalem. Itu hak dia memilih waktu itu. Dia nggak memilih orang Batak waktu itu. Milihnya Yerusalem, orang Israel di sana. Kita nanti di surga kita tanya, kok Tuhan bisa pilih itu sih? Kok nggak pilih kami aja orang Batak yang sarkas ini bersekalian pulih gitu waktu itu. Tapi itu hak dia. Akhirnya Nehemia tersadar. Iya, ternyata hidup ini nggak hanya untuk aku. Tetapi sekali aku hidup setelah dalam Tuhan, harus ada visi, satu pekerjaan Tuhan yang aku selesaikan dalam sekali aku hidup. Itu yang Nehemia mengerti. Sebenarnya dia bisa hidup di pembuangan. Istrinya itu sama suami bisa hidup di kota Bogor, mereka berdua doang. Tapi ingat, ada pekerjaan Tuhan, ada keluarga, ada masa lalu, ada hari esok yang perlu dibangun selain makan, minum, bekerja, berpenghasilan, berkeluarga. Itu yang harus kita tanya. Tanya hari ini kepada Tuhan. Untuk apa aku Tuhan sekali hidup? Harusnya untuk berkarya nyata bagi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan lebih daripada hidup. Kemurahannya lebih daripada hidup. Saya ketika bertobat tahun 95, saya berkata kepada Tuhan, untuk apa Tuhan aku sekali hidup? Kalau hanya untuk aku lahir, berumah tangga, menikmati jalan seperti jalan orang lain. Tanpa Tuhan, orang-orang di luar sana juga lebih sukses daripada kita, benar? Dia sudah punya Jaguar, saya masih punya Kijang. Kijang makan apa? Makan rumputan kan? Jaguar makan apa? Binatang buas, lebih keren mobil dia. Kalau hanya untuk hidup. Kalau hanya Tuhan mengurusi hidup kita, kita tidak perlu Tuhan lagi. Usaha saja cukup. Ada orang di luar sana, tanpa Tuhan dia bisa menjadi CEO. Bisa buat perusahaan, bisa buat rumah sakit, bisa bikin klinik. Dia bisa hebat tanpa Tuhan. Jadi kalau itu yang kita kejar, begitu sedihnya Tuhan. Kita harus tahu, bertanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa aku sekali hidup? Untuk apa aku kerja? Untuk apa aku kuliah hari ini? Mau untuk apa? Pertanyaan itu yang menggelisahkan Nehemia. Dia bertanya, untuk apa aku sukses di pembuangan ini Tuhan? Tuhan bilang, aku mengutus engkau untuk membangun reruntuhan di Yerusalem. Sekarang kita berdoa supaya kita gelisah seperti Nehemia. Untuk apa sih Tuhan hari ini aku ada? Udah umur 30 tahun, udah umur 40 tahun, udah umur 70 tahun. Untuk apa aku ada? Selain memang hidup, mengikuti proses orang normalnya hidup. Ingat, orang normalnya hidup di bawah matahari ini hukumnya hanya satu. Kerja keras, tekun, pasti hidup.
Tapi apakah serendah itu tujuan Tuhan mati ke bumi? Pasti ada satu alasannya. Pasti karena Tuhan mau lewat hidupku ada perbuatan Tuhan yang mau disaksikan. Itu yang Nehemia alami. Akhirnya dia datang kepada raja. Dia minta cuti. Bayangkan dia datang ke seorang raja yang sudah mengalahkan satu bangsa. Dia datang ke situ, bilang, "Raja, saya mau cuti. Saya ingin membangun tembok Yerusalem." Bukan mau cuti jalan-jalan ke Yerusalem, naik apa namanya? Kalau kita naik apa? Kok sebelah naik haji, ini naik apa? Ya, bukan. Tapi dia pulang mau ada misinya. Dia mau menunjukkan. Dia mau supaya apa yang Tuhan pesankan ke hatinya, membangun tembok lambang pertahanan satu bangsa Israel yang dipilih Tuhan, dia mau mengerjakan itu. Gak mudah. Raja memberi izin itu gak mudah. Karena raja itu adalah orang yang memang sudah menang atas Yerusalem. Tapi waktu itu dia diberi surat, diberi pengantar supaya dia bisa jalan. Bapak Ibu bisa, jemaat Tuhan bisa pelajari. Jaraknya Persia sampai ke Yerusalem dengan menempuh, kalau ada di situ katanya aku menunggangi, berarti besar kemungkinan itu kuda. Ya, kuda kerajaan itu kokoh, gagah, bukan seperti keledai ya. Tapi kalau dipelajari dengan menggunakan kuda, butuh berminggu-minggu perjalanan dari Iran, Irak, Persia hari ini ke Yerusalem. Dia mengerjakan itu. Saya nggak tahu ada pasukannya atau tidak, tapi terlihatnya sepertinya memang sendiri dia. Mungkin ketemu bajak laut, bajak darat, bajak udara. Dia ketemu tantangan. Jadi kalau orang memilih hidup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, seketika itu roh jahat, setan, iblis bangun. Supaya apa? Digagalkan. Karena dia nggak suka. Gak suka ada wanita, ada pria yang mengerjakan visi Tuhan dalam hidupnya. Dia gak suka. Gak suka. Dia maunya kita ngapain? Normal seperti orang-orang pada umumnya. Bangun pagi, bekerja. Gak ada isinya. Kerja aja seperti orang pada umumnya. Saya belum pernah baca teksnya, tapi sering saya dengar. Penganut ateis, mereka berjuang juga, berpuasa. Antusias untuk menyerang orang-orang pengikut Kristus. Supaya apa? Supaya kita menganggap bahwa Yesus itu lumrah saja. Dengan apa? Diberi banyak gangguan dengan media sosial. Diberi bacaan, diberi kesibukan. Diberi kenyamanan. Diberi kesibukan mengurus masalah diriku dan diriku. Itu pekerjaan mereka. Mereka berpuasa untuk itu. Supaya lama-lama kita merasa bahwa Tuhan itu normal aja. Ya. Dan Nehemia terbangun karena itu. Dia berangkat, dia pergi. Perjalanan itu pasti membutuhkan kekuatan. Kita akan baca pasal 2 ini ayat yang ke-11-nya tadi. Saya baca untuk jemaat Tuhan. Di situ dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem. Setelah berminggu-minggu tadi, sesudah 3 hari bangunlah aku. Bayangin berkuda berminggu-minggu, istirahat 3 kali, malam-malam dia bangun. Ada yang pernah tur 1 minggu, 2 minggu keluar, nyampe mungkin kita butuh beberapa hari jet lag ya. Maksudnya perlu kesegaran, perlu istirahat dulu baru mau moving lagi. Contoh misalnya liburan, pergi kemana, bahkan lebih dari 3 hari kadang. Karena diserang flu, batuk, diserang macam-macam, diare, karena kelelahan. Dan Nehemia hanya butuh 3 hari. Setelah dia, saya asumsikan berkuda. Dia bangun, kita lihat ayat yang ke-12-nya. Bangunlah aku pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Ya, jadi beberapa orang. Tidak banyak orang. Bangun pada malam hari. Siapa di antara kita yang suka malam hari berdoa, bergumul, merenungkan firman Tuhan? Sepertinya
Kalau orang bilang insomnia, susah tidur. Tapi bukan susah tidur karena baca Facebook dan status orang, tetapi karena ada pergumulan. Nehemia mengalami itu. Bangun dia. Di hari ketiganya dia bangun. Ayat 11-12 dikatakan dia bangun. Dan ketika dia bangun mengalami kesegaran tentunya karena dia di situ berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Ketika dia bangun berinteraksi dengan Tuhan, tulis lagi, baca lagi, susun lagi strategi. Itu yang dia kerjakan. Nah, saya mengalami masa-masa ini sering. Ya, saya kalau Pauben itu kepada keluarga kami di Talaut, setiap hari menelpon keluarga, memastikan kabarnya sehat. Kalau saya nggak setiap hari, tapi sekali telepon itu bisa tembus jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Dari berair mata, menangis, tertawa, berair mata, berdiskusi, ditegur, beri masukan. Itu bukan orang jauh yang ngomongin politik macam-macam enggak. Ngomongin kedalaman hati. Kalau udah malam-malam kan, kalau cuma bercanda isinya bosan kan, teleponan kan. Justru karena sudah ada yang digali, diceritakan dalam itu yang membuat kita betah bercerita. Pada malam hari, bangun, dinikmati kesegaran. Padahal diberi masukan itu, tapi bisa ngalami kesegaran. Nah, itu yang dialami. Dan ada di sana dikatakan bahwa hanya beberapa orang. Berarti ternyata apa yang kita mengerti, karena tidak bisa dimengerti banyak orang, berarti nggak sembarangan kita menceritakan isi hati dan pergumulan kita kepada semua orang. Ingat, roh jahat itu ada di udara ini. Ada di kitab Roma yang tertulis ya, bahwa roh jahat itu ada di udara. Penguasa roh jahat itu ada di udara. Saya dengan jemaat Tuhan ketika duduk kita diantarai oleh udara. Jadi ketika ada rahasia, perjalanan iman, pergumulan, kita tidak boleh sembarangan diceritakan. Itu strategi perang. Roh jahat di udara bisa membaca itu dan melumpuhkan kita sebelum kita bergerak. Makanya orang yang memiliki karunia iman biasanya dia tidak bocor mulut. Karena bahaya. Bahaya rahasia diceritakan. Tidak kepada orang yang tepat diumbar. Ya, makanya dilarang kalau anak-anak Tuhan itu ngegibah. Karena banyak ngomong, banyak yang keluar, banyak masalah. Ya. Tapi bahaya juga didiamkan sendirian. Harus memang ketemu dengan orang yang tepat untuk dia berdiskusikannya. Bagi yang suami istri siapa yang paling tepat? Pasangannya. Jangan percaya orang lain. Enggak, pimpinanku kayaknya lebih ngedengerin strategiku daripada suamiku. Bohong. Yang benar adalah pasangannya. Adalah teman yang baik. Berdiskusi di malam hari tentang pekerjaan Tuhan, tentang rumah tangga, tentang pergumulan. Jangan cari yang lain. Kita lihat lagi ayat yang ke-13 sampai 14. Dikatakan di sana demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air, ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama. Jadi karunia iman berbeda dengan pengharapan. Iman berbeda dengan pengharapan. Bedanya tipis. Iman tidak hanya bermimpi, berangan-angan seperti pengharapan. Tetapi iman itu menyelidiki. Contoh, kalau saya ingin membangun sesuatu, nggak bisa hanya saya bilang begini, Tuhan, aku mau menjadi guru yang hebat. Nggak bisa, aku mau menjadi dokter yang hebat. Nggak bisa itu langsung turun dari surga. Orang yang beriman ketika mengatakan itu harus menyelidiki. Bagaimana caranya? Harus menyelidiki. Jadi beda. Aku mau Tuhan pekerjaan yang membuat talentaku dalam administrasi, talentaku dalam mengajar itu bagus. Ya harus menyelidiki. Perusahaan mana? Kemampuan apa yang perlu diisi dalam hidup? Itu iman. Harus menyelidiki. Beda dengan berangan-angan. Ya. Beda orang bermimpi dengan orang beriman. Jangan kita terus bermimpi. Harusnya teruslah beriman dengan setelah mengetahui apa kehendak Tuhan. Nah itu poin yang pertama.
berdoa di tahun ini. Kalau kita belum tahu sebenarnya untuk apa aku hidup, hanya untuk hidup dan sampai mati kah? Untuk dilahirkan, besar, sekolah, kuliah, bekerja, hanya untuk itu kah? No. Terlalu mulia Yesus mati karena hidup kita hanya begitu. Orang fasik pun hidup begitu, bahkan lebih hebat. Saya ulangi sekali lagi, mari jemaat Tuhan, harus cari untuk apa aku hidup sekali ini. Tentu harusnya untuk apa? Mengerjakan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Itu sebenarnya tujuannya. Entahkah itu hanya satu orang yang kita layani nanti. Entahkah keluarga besar. Entahkah seperti saya dan Pak Obden, dunia pendidikan. Untuk itu kami hidup. Seorang dokter, seorang yang udah kuliah, sampai di level S2, mengelola sekolah yang minimalis seperti ini. Karena iman. Karena kalau karena kesempatan nggak mau kita di sini. Saya udah bilang sama OB, nanti siapa paslon itu yang menang pasti akan telepon papa mama untuk minta jadi staf ahlinya. Yakin aja bilang begitu. Karena iman tadi, kita ingin mewarnai dunia pendidikan dengan kerajaan Allah. Itu tujuan kami hari ini ada. Dan semua kita harus menemukan apa tujuan kita hidup. Selain dari hidup, lahir, dibesarkan sampai mati. Harus ada yang diisi di dalam. Jadi iman itu akan membuat kita menyelidiki. Ketika ada kata menyelidiki, seorang intelijen bagi kita yang suka menonton, tahu kan bagaimana menyelidiki? Dia ketemu fakta, dia ketemu orang, dia ketemu peristiwa, dia balik ke peristiwa masa lalu, dia prediksi ke hari esok, dia selidiki. Bukankah itu yang firman Tuhan mau untuk kita lakukan setiap pagi dan siang? Renungkan firman Tuhan, selidiki, ayak dia. Itu yang Tuhan mau untuk kita memiliki iman. Mari kalau kita belum bergairah membaca firman, seperti menemukan harta karun, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku harus punya keantusiasan menyelidiki. Karena ingat, membaca firman adalah bertemu dengan penulisnya. Ya. Siapa kita yang berkekurangan? Gak menikmati padang rumput yang hijau. Gak menikmati air yang tenang. Tidak mengalami penggembalaan. Berkata, Tuhan, aku mau baca firman dengan rasa haus. Supaya aku menikmati yang kubaca. Ya. Jadi beberapa poin di ayat 13 tadi dikatakan dia menyelidiki dengan seksama. Jadi bagi kita yang memiliki iman harusnya kita gemar belajar. Gemar belajar. Bukan gemar kepo status orang lain. Siapa bagi kita yang sulit tidak membaca status orang lain, setting handphonenya untuk nggak perlu membacanya. Baca yang ide, bacalah bacaan yang melahirkan ide dan gagasan. Cari itu. Dan di Alkitab begitu banyak ide, gagasan. Dan turunannya, tentu tulisannya, buku-buku yang lain. Saya sarankan, ini akhir zaman, jemaat Tuhan. Isi pikiran kita dengan ide dan gagasan Tuhan. Serius. Ya. Jangan berpikir nanti saja. Mulai dari sekarang. Anak-anak muda, kalau ingin berkreativitas, cari ide dan gagasan di dalam Tuhan. Saya senang dengan anak kami yang pertama, Nail, yang menggumuli musik. Dulu kecilnya dia, karena kami komit sama Pak Obden dulu, ya kan teknologi di zaman kami dulu itu hanya ada telepon dalam rumah dan TV. Jadi dulu kami waktu menikah kami komit, 3 tahun kita nggak akan punya televisi. Walau punya dana untuk itu, kami komit. Tapi apa? Tapi koran, buku harus ada di rumah. Jadi kami komitmen, tapi kami nggak ada dana untuk berlangganan satu koran tertentu waktu itu. Nah karena Pak Obden dulu bekerja, jadi hari ini misalnya ada satu koran, jadi di tempat pekerjaannya itu berlangganan koran, pagi itu koran dibaca, ya, atau hari kemarin, jadi udah lewat harinya baru dibawa ke rumah. Dan Nail ini paling suka membaca itu, karena tidak ada pilihan. Kami belum ada dana membeli buku berwarna hari itu. Ini saya ceritakan, khusus kepada yang belum berumah tangga atau yang punya anak-anak. Jangan habis ide dan gagasan.
Jadi dia kerjaannya pas kan dia 3 tahun ke bawah kan belum punya televisi, tetapi sudah penasarannya udah banyak. Dia akan bolak-balik itu koran. Kadang dia main-main di atasnya, dia injak-injak, pokoknya dia bolak-balikin. Nah, karena dia belum bisa baca, koran itu kadang bagian depan, bagian tertentu ada warnanya, sisanya hitam. Kalau kalian yang pernah lihat koran, jangan-jangan hari gini udah nggak pernah lihat koran kan kita ya. Pas ada warnanya, saya masih ingat yang paling sederhana, ada warnanya waktu itu angkot warna hijau. Nah, terus dia nyanyi. Dia nyanyi sendiri, lihat angkot. Saya lupa liriknya karena fals kan kalau Nail ini nyanyi. Tapi musiknya dia dapat. Maka saya sampai salut, hari ini dia bisa bermain musik. Karena nyanyi aja dia fals. Narik do-nya aja fals dia. Dia nyanyi. Angkot hijau lewat jalan, jalan ada pohon. Dia nyanyiin gambar itu. Terus saya dalam hati saya tangkap pengertian. Tuhan berkati dia. Satu kali dia akan orang yang hidup di dalam seni. Itu iman saya waktu itu. Setiap hari kalau papanya ambil koran, dia ambil, dibacain. Dia jungkir balik dulu di koran itu. Karena kan dia mini. Lahirnya dia mini 2,8. Beda sama adik-adiknya big semua. Dia mah paling minimalis. Ya M mini. Ukuran bajunya selalu M. Nah dia jungkir balik kan di koran itu ya. Terus dia baca. Kan dia nggak bisa membaca. Jadi dia bisa membaca gambar aja. Gambar itu dia nyanyikan. Jadi kalau kemarin saya sama papahnya ngelihat dia berjuang, dia kan tanya dia, kami nggak pernah lesin. Kekuatan iman, ya bisa menghantarkan orang, mau anak itu, mau saudara kita kepada mimpinya. Saya tahu dia punya mimpi itu, tapi saya tahu juga tantangannya. Karena seperti saya sebut tadi, nyanyi aja dia fals. Tim Praise Worship-nya apal deh itu. Saya paling apal. Sejak kecil saya tahu dia memang belum bisa di situ. Tapi dia bisa sensitif dengan musik. Kan unik ya. Harusnya kan kalau kata Kak Lestasi itu bebarengan. Karena jiwa seni itu bebarengan harusnya. Ya nyanyinya juga dapat dikit lah ini. Dia persoalan di situ. Tapi dia bisa mengembangkan persoalan itu. Dia bisa menumbuhkan musiknya. Puji nama Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Tuhan. Itulah namanya karunia. Mengerti karunia? Pemberian dari sang sumber kepada keterbatasan kita. Sehingga keterbatasan itu tidak penghalang, tidak ada alasan. Ma, aku gak mau melayani, aku kan gak bisa. Mama juga tahu dari kecil gak bisa nyanyi. Kan gak jadi begitu. Dia berjuang. Seminggu ini dia berjuang, ini bawa keyboard ke sana kemari, latihan dia berjuang. Tampil perdana hari ini main keyboard. Apapun kekurangannya, kita beri aplaus dulu dengan dia. Gak mudah. Ya dia menabung uangnya, dia beli gitar untuk dia kemana dia nabung. Saya hal-hal kecil yang menurut saya perlu saya hargai di dalam Tuhan. Karena saya tahu kecilnya. Bayangin, begitulah dia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini terbatas ya, mengelola anak dan yang lain percaya. Karena terbataslah kasih karunia diberikan. Oke ya. Jadi yang kedua, saya baca dengan cepat, maknanya di situ ada dikatakan gini. Ayat ke-14, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu dari tempat itu. Makanya saya menganggapnya kuda, karena binatang yang ditunggangi tidak dapat lalu. Saya memahaminya, konfirmasi dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Yang saya konfirmasi dari itu adalah seperti ini. Kalau mau masuk di level iman, memang semua sumber daya dan apa yang kita miliki tidak bisa melewatinya lagi. Harus habis. Sama seperti Nehemia. Kuda yang dia tunggangi. Alat, sumber daya, kemampuan dia sampai stop. Gak bisa lagi menempuh apa yang ada di hatinya yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketika itu berhenti, saatnya mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di mana kita pernah terbatas? Di uang, di bicara bahasa kita, apalagi? Kesehatan kita terbatas, apalagi? Seluruh yang terbatas hanya menjadi syarat utama untuk mujizat iman terjadi. Jadi harusnya berbanggalah.
Ketika sudah berjuang dan itu terbatas. Karena itulah pintu iman, mujizat dilakukan. Seperti yang Nehemia alami. Bayangkan dia berkuda dan kudanya tidak bisa lalu lagi. Saat itulah dia mengalami mujizat. Jadi ternyata hari ini aku tidak bisa mengeluh ketika aku terbatas. Benar nggak? Karena justru ketika aku berjeli lelah dan terbatas, itu prasyarat waktu yang sangat tepat, mujizat terjadi. Bersyukur. Apa mujizat yang kita rindukan hari ini? Kita rindu sekolah tunas pertiwi bisa menjadi lumbung banyak anak, baik yang bermasalah, yang tidak bermasalah, yang broken home, yang anak inklusi. Mereka bisa mendapatkan pengajaran tentang Tuhan atas hidupnya. Itu tujuan sekolah ini berdiri. Bukan profit. Walaupun mau ikut lomba boleh, kemarin ikut lomba bawa 3 piala, puji Tuhan itu bonus. Tetapi itu tujuannya sebenarnya. Supaya semua anak mendapati kesempatan dididik di dalam pendidikan kerajaan Allah. Itu tujuan sekolah ini berdiri. Makanya parenting kelas, ibadah dilakukan, saat teduh pagi-pagi kepada anak. Guru-guru berjuang membuat buku saat teduh. Dipaksa untuk guru-guru terus berkarakter seperti saat teduh yang sedang dikerjakan. Tujuannya untuk itu. Dan ketika itu pasti membutuhkan tempat. Kita sedang berdoa untuk tempat. Entahkah ini yang dibeli, entahkah ada tempat yang lain. Tetapi kita butuh miliaran. Saya bilang sama Pak Tuhan, bagaimana dapat yang miliaran itu? Saya baca belum pernah pegang itu duit miliaran seperti itu. Tetapi ini saya mengerti hari ini, justru ketika ada mimpi dan visi di depan dan hari ini aku tidak punya setelah aku berlelah, itulah waktu yang tepat aku akan berjalan dari mujizat kepada mujizat yang lain. Selama kemampuanku masih bisa menolongku hari itu, cukup itu mujizatnya, tidak bisa lebih. Sebatas itu, serendah itulah berkatnya. Jadi mau berkat yang lebih besar, jangan mengeluh ketika kita berlelah, berjuang tapi masih terbatas. Pintu belum dibuka, jalan belum terbuka, padahal aku udah berjuang. Bersyukur, itu momen yang perlu bagimu supaya mujizat terjadi. Itu syaratnya. Makanya hari ini bersyukur punya masalah, bersyukur. Tapi jangan undang masalah itu. Jadi kita udah berjuang, masalah masih ada. Itu yang kita tunggu. Untuk Tuhan bilang dari surga, klik, ini waktunya. Alami mujizat. Karena puji nama Tuhan. Ya, bahwa visi yang Tuhan beri itu menjadi generatornya iman. Generatornya mujizat. Jadi nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa kita punya semua kemampuan. Masih ada resource, masih ada uang, masih ada akses, masih ini. Kita minta mujizat lebih besar. Tidak memenuhi persyaratannya. Mohon maaf. Oke, nah yang selanjutnya makna binatang tadi yang ditunggangi tidak bisa melaluinya adalah yang kedua. Tadi yang pertama adalah apa? Bahwa habis dulu seluruh apa yang diandalkan. Supaya Tuhan leluasa bekerja. Itu artinya tadi bahwa kuda tidak dapat melaluinya. Makna yang kedua adalah kita sadar. Pada pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, tidak semua orang akan berjalan bersama kita sejauh itu. Tidak semua orang akan mengerti. Jadi jangan protes ketika dalam perjalanan kehidupan sepertinya sendirian. Orang nggak ngerti. Jangan marah sama Tuhan. Jangan merasa ditinggalkan. Karena Nehemia pun akhirnya kuda itu tidak bisa menemani dia sejauh itu. Siapa yang paling jauh menemani kita? Pasangan, keluarga. Itu yang paling jauh. Jangan kejar pertolongan yang lain. Jangan kejar kebersamaan dengan yang lain. Selesaikan dengan keluarga kita. Karena hanya pasangan dan keluarga yang bisa berjalan dengan kita jauh. Lebih jauh dari siapapun. Best friend, best bro, bestie. Percaya itu. Banyak best yang lain. Di sebelah ada apa? Makanan best apa di sebelah itu? Ah ya, nah itu pun terbatas itu ya. Saya makan 3 jam lagi saya lapar. Nggak bisa dia berjalan jauh memberi saya kekenyangan. Oke.
Jadi kita bersyukur hari ini. Ya, kita bersyukur. Nah, di dalam ayat ke-14 dikatakan gini, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Artinya apa? Bahwa ada masa bahwa semuanya masih dalam rahasia dengan diri kita. Berhati-hati membicarakan strategi kita kepada orang lain. Seperti Nehemia, dia tidak ceritakan itu kepada penguasa, bahkan tidak ceritakan kepada orang lokal di Yerusalem. Apa yang mau Tuhan kerjakan? Ada contoh di Alkitab yang suka bercerita ini. Yusuf punya mimpi. Mimpinya apa? Dia akan menjadi orang yang ternama lebih daripada saudara-saudaranya. Padahal dari sejak kecil Yusuf sudah tahu saudaranya itu cemburu dengan dia. Tapi dia ceritakan, ada sedikit kelalaian, akhirnya jadilah dia ke sumur. Mungkin naskah ceritanya bisa berbeda ketika mulut itu nggak bicara. Ya, itu contohnya. Jadi orang yang memiliki karunia iman, dia akan tenang dengan seluruh pergumulan dan rahasianya. Dia nggak akan gelisah karena dia tahu Jesus enough for me. Tuhan cukup bagiku. Kalaupun aku mau cerita, ada pasanganku dan ada anak-anakku. Kalau hari ini kepada keluarga kita belum bisa connect, itulah pelayanan pertamamu. Urus keluarga. Supaya dia bisa teman bersama bercerita tentang Tuhan. Jangan pindah channel, cari yang lain. PR itu bermasalah. Karena kita tidak dikodratkan dalam satu hubungan. Kalau suami istri ada hubungannya, ada perjanjian, ada ikatannya. Dengan anak juga ada ikatannya. Tetangga tidak ada. Siapapun itu yang dekat padamu hari ini. Hati-hati. Oke. Dan pada ayat 17 dikatakan, ada waktunya Nehemia menyampaikan apa isi hatinya. Ya, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem sudah menjadi reruntuhan. Saya sebut di awal tadi, ada belas kasihan, ada kesedihan, ada kemalangan yang dia alami karena Tuhan berbicara kepada Nehemia, Nehemia, bangsamu memiliki tembok dan itu runtuh, padahal itu lambang pertahanan kekuatan Tuhan. Dan dia bilang itu malang. Terus katanya, mari kita bangun. Luar biasa. Kalau waktunya tepat, Nehemia menceritakan rahasia itu, orang juga menangkap dengan benar. Bukan hanya mengumbar, terus dia kayak melayang, mental itu pernyataan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Katanya, orang-orang itu ketika dia cerita, orang itu bilang apa? Di ayat 18 yang B. Kami siap untuk membangun. Dan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saya tahu susah mencari, saya merasa susah mencari guru yang mengerti kehendak Tuhan. Pimpinan-pimpinan manapun juga susah mencari karyawan yang bisa nangkap visi perusahaan. Tetapi kalau mau menggunakan cara Nehemia ini, kita akan mendengar tim kita, anak-anak buah kita yang kita pimpin akan berkata seperti ini, ya saya siap membangun. Kita senang kalau anak-anak kita bilang gitu, iya papa mama, aku siap mendukung pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Luar biasa, bahagia sekali. Kalau orang yang di level 2 dari hidup kita mengerti maksud Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bangga dengan itu. Jadi ketika Nehemia menyampaikan visi dengan tepat, orang-orang di sekitarnya menangkapnya. Dan ayat yang terakhir dikatakan begini. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa visi yang Tuhan beri kepada kita harus berhasil. Dengan caranya Tuhan. Ada satu lagu yang kami mau menyanyikan sebelum kita nanti berdoa. Mohon maaf, mic-nya harus kami gabung.